Halo semua, ketemu lagi sama aku Yusra Putra. Nah, kalau misalnya kalian lagi pengen nyobain handphone premiumnya Sony, kayaknya bisa mulai dari ini deh. Oke, tapi sebelum kita mulai, kita iklan dulu ya. Aku ingin berbagi rahasia agar memiliki kulit wajah yang cerah dan terbebas dari jerawat. Pakai skincare Reels Galactomyces Series. Galactomyces Facial Wash, pembersih wajah dengan amino acid digunakan untuk mengangkat sisa kotoran di wajah. Galactomyces Facial Toner, menyegarkan dan menghilangkan sisa pembersih yang tertinggal. Galactomyces Glutathione and Vitamin C Glow Serum, efektif untuk membantu mengatasi kulit kusam dan flek hitam pada wajah. Tranexamic Acid Whitening Day Glow Cream with Galactomyces, digunakan pada pagi hari untuk menyangkal sinar UV. Glutathione Chromanil Glowing Night Cream with Galactomyces, untuk meregenerasi sel kulit baru yang lebih sehat dan cerah. Wajah cerah dan terbebas dari jerawat kini bukan mimpi lagi. Buktikan sendiri. Reels. Oke, ini adalah Reels Glowing Series Complete yang sepaketnya cuma 400 ribuan aja. Reels Glowing Series Complete ini merupakan krim wajah yang bisa digunakan untuk semua jenis kulit. Bisa dipakai untuk pria dan wanita. Jadi kalau kulit wajah kalian mau lebih cerah, lebih segar, dan juga terbebas dari jerawat, pakai skincare Reels. Buruan di check out ya, karena lagi ada diskon 30% di tokonya. Untuk link pembeliannya bisa kalian cek aja di link deskripsi. Oke, ini adalah Sony Xperia 5, mantan flagship dari Sony yang rilis 3 tahun yang lalu, atau tepatnya pada bulan September tahun 2019. Sekarang di tahun 2022 ini, untuk harga second batangannya bisa kalian beli di harga 2,6 jutaan aja. Untuk harga segitu kalian bisa dapat spek pakai chipset Snapdragon 855 dan dengan fabrikasi sebesar 7 nanometer. Punya layar 6,1 inci Full HD Plus OLED display dan udah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 6 juga. Layar 60Hz, ada NFC, stereo speaker, USB Type-C, dan terakhir dia punya baterai 3140 mAh yang udah support fast charging sampai 18 watt. Seperti biasa buat kalian yang tertarik untuk membeli Sony Xperia 5 ini juga, kalian bisa aja langsung cek di link deskripsi. Karena untuk link pembeliannya udah aku letakkan di sana. Lalu untuk desainnya menurut aku ini udah kelihatan mewah. Dengan frame aluminium dan bodi belakang yang terbuat dari kaca dengan berfinishing glossy. Serta sudah dilapisi dengan kaca Corning Gorilla Glass 6 untuk perlindungannya. Untuk pemakaian satu tangan pun ini masih cukup nyaman, walaupun handphone ini memiliki desain yang memanjang. Karena ini Sony seri flagship, pastinya dia juga punya sertifikasi anti air, yaitu IP68. Sony Xperia 5 ini udah bisa bertahan sekitar 30 menit di dalam air pada kedalaman 1,5 meter. Tapi karena ini unit second, maka dari itu aku nggak berani buat nyobainnya. Apalagi nggak ada garansi resmi dari sellernya. Terus juga handphone ini punya NFC yang kecepatan bacanya itu udah cukup cepat dan akurat. Lalu untuk tombol-tombolnya di bagian kanan terdapat tombol volume, kemudian ada tombol fingerprint sensor yang terpisah dari tombol power. Kemudian di bawahnya ada tombol power dan yang paling bawah ada tombol shutter kamera. Ciri khasnya Sony. Kemudian di bagian bawah terdapat lubang mikrofon, USB Type-C dan juga lubang speaker. Di bagian atas cuma ada lubang mikrofon aja. Kemudian di sebelah kiri terdapat slot SIM card yang nyopotnya itu tinggal dicongkel aja pakai jari kita, tanpa perlu SIM tray injector. Lalu untuk layarnya, Sony Xperia 5 ini punya layar berukuran 6,1 inci dengan panel OLED display yang beresolusi Full HD Plus 1080 pixel dikali 2520 pixel. Serta untuk layarnya juga sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 6. Untuk kualitas layarnya di harga 2 jutaan ini sangat bagus ya. Intinya sih gambar kelihatan lebih hidup. Dan kalau misalnya mau nonton video yang support aspek rasio 21:9 ala-ala nonton sinema gitu, maka Sony Xperia 5 ini cocok buat kalian pakai. Gak lupa Sony juga punya fitur unggulan mereka, yaitu Triluminous Display dan juga X-Reality Engine. Terus kalau dipakai di bawah sinar matahari, full brightness layar masih cukup terang. Lalu untuk kualitas speakernya udah bagus ya, karena Sony Xperia 5 ini sudah dilengkapi dengan stereo speaker, ditambah lagi dengan adanya Dolby Atmos, jadi suara yang dihasilkan lebih nyaring dan juga jelas. Terus juga ada fitur Dynamic Vibration yang bisa buat handphone ini bergetar ketika kita lagi dengerin lagu atau nonton film sesuai dengan iramanya. Seperti biasa untuk kualitas audionya, kalian bisa simak aja video berikut ini.
Lalu untuk performanya, Sony Xperia 5 ini punya chipset yang lumayan cukup kencang. Bahkan lebih kencang kalau dibandingkan dengan handphone kelas menengah yang harganya 5 jutaan saat ini. Sony Xperia 5 ini pakai chipset Snapdragon 855 dengan fabrikasi 7 nanometer. Kalau ngomongin performanya, kayaknya nggak usah diragukan lagi deh. Buat dipakai multitasking dan juga gaming ini masih cukup lancar. Dan untuk unit yang kita review kali ini punya warna merah dengan varian RAM 6GB dan internal 64GB. Tapi kalau misalnya masih kurang juga, kita bisa nambahin pakai microSD. Untuk jaringannya dia cuma support hingga jaringan 4G aja. Terus untuk sistem operasinya, Sony Xperia 5 ini berbasis Android 9 yang bisa diupdate lagi hingga OS Android 11. Dan itu udah mentok ya di Android 11, jadi nggak bakal dapat update lagi ke Android 12. Terus gimana nih kalau dipakai buat main game? Pada pengujiannya di sini aku main Genshin Impact. Pada Genshin Impact untuk settingan awalnya bisa dapat grafik menengah atau medium. Bisa sih dinaikin lagi hingga rata kanan. Cuman saran aku sih kalau mau main game ini dengan lancar dan juga lama, mending pakai grafik menengah aja. Karena pada grafik menengah aja kalau dipakai main lama, handphone ini mulai terasa hangat di bagian belakangnya. Apalagi kalau dipakai buat main lama dengan settingan tertinggi, pasti bakalan cepat terasa panasnya dan juga bakal borosin baterainya. Overall untuk settingan menengah pada Genshin Impact bisa berjalan dengan cukup lancar tanpa ada kendala apapun. Terus untuk game sekelas PUBG Mobile juga udah bisa rata kanan smooth ekstrim hingga Ultra HD. Jadi bisa aku simpulkan kalau Sony Xperia 5 ini masih cukup layak buat dipakai untuk kebutuhan gaming kita. Lalu untuk kapasitas baterainya, Sony Xperia 5 ini punya baterai sebesar 3140 mAh yang sudah support fast charging hingga 18 watt. Untuk pemakaian aku yang ringan seperti media sosial dan sedikit gaming, handphone ini masih mampu bertahan hingga 6 jam screen on time. Dan untuk pengisiannya juga termasuk cepat karena sudah didukung dengan pengisian cepat 18 watt. Ngisi dari 20% ke 100% cuma butuh waktu 1 jam 25 menit. Dengan kapasitas 3140 mAh, ini termasuk cepat ya untuk pengisiannya. Dan juga dengan kapasitas segitu, menurut aku Sony Xperia 5 ini masih cukup bisa diandalin di tahun 2022 ini. Lalu untuk kameranya, Sony Xperia 5 ini punya triple kamera di belakang. Kamera utamanya punya 12 megapiksel dan sudah punya optical image stabilization. Terus yang kedua 12 megapiksel juga untuk kamera telefoto yang bisa 2 kali optical zoom. Dan sudah punya optical image stabilization juga. Terus yang terakhir 12 megapiksel untuk kamera ultrawide, tapi sayangnya nggak ada optical image stabilization. Untuk perekamannya bisa rekam gambar hingga resolusi 4K di 30 fps, serta sudah dilengkapi dengan electric image stabilization. Dan untuk kamera depan ada 8 megapiksel yang bisa rekam gambar hingga resolusi Full HD 1080 pixel di 30 fps. Juga sudah dilengkapi dengan electric image stabilization. Untuk hasil-hasilnya menurut aku ini masih bagus ya. Intinya sih nggak bakal malu-maluin lah kalau dipakai di tahun 2022 ini. Berikut untuk hasil foto dan videonya. Oke, ini adalah salah satu contoh perekaman kamera depan dari Sony Xperia 5, dimana dia bisa ngerekam hingga resolusi Full HD 1080 di 30 fps. Oke, kurang lebih untuk hasilnya seperti ini ya. Gimana nih untuk audionya, terus juga gimana untuk stabilisasinya kalau dibawa jalan santai. Ini udah ada electric image stabilization ya. Terus juga untuk dynamic range-nya gimana ya? Ini agak kurang ya menurut aku ya dynamic range-nya. Kebetulan juga sekarang lagi cuacanya mendung ya. Oke, kurang lebih kayak gini untuk hasilnya. Oke, ini adalah salah satu contoh perekaman kamera belakang dari kamera Sony Xperia 5, dimana dia bisa ngerekam hingga resolusi 4K di 30 fps. Nah, pada pengujiannya kali ini kita menggunakan resolusi Full HD di 60 fps aja. Untuk hasilnya kurang lebih kayak gini.
Kalau dibawa jalan santai ini lumayan stabil karena dia punya electric image stabilization. Dan ini menggunakan kamera ultrawide ya. Kurang lebih hasilnya kayak gini. Untuk audionya kalian bisa dengerin juga ya. Gimana? Dynamic range-nya gimana ini? Ini sekarang lagi cuaca lagi mendung. Oke, kalau dynamic range-nya gimana ya? Kalau dibilang bagus sih bagus, cuman kayaknya kalau ada muka ini kayaknya nggak bakal kelihatan ya. Soalnya jadi lebih gelap. Oke, untuk kualitas kameranya kurang lebih kayak gini. Terima kasih. Oh iya, buat kalian yang suka otak-atik video, Sony juga menyediakan fitur Cinema Pro, di mana kalian bisa memanfaatkan aplikasi tersebut untuk rekaman dengan format seperti sebuah kamera profesional. Ada settingan untuk lensa, ISO, white balance, fokus, dan tentu juga ada resolusi. Hal ini menjadi sebuah fitur andalan karena kita akan bisa membuat sebuah video dengan settingan yang benar-benar kita sukai. Secara keseluruhan handphone ini memang enak buat dipakai, apalagi buat kalian yang suka dengan handphone yang ukurannya kecil dan juga compact. Performanya juga oke, desainnya mewah, layar dan kameranya juga cakep. Ditambah lagi harganya yang udah murah juga. Oke, jadi segini dulu videonya. Tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang Sony Xperia 5 ini. Aku Yusri Adi Putra pamit. Like video ini kalau kalian suka dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.